Film dibuka di sebuah pantai dengan desiran ombak yang mendayu-dayu. Di saat yang bersamaan, kita bakal dilihatin sebuah rekaman sekelompok remaja yang sedang melakukan pesta di malam sebelumnya. Terlihat kalau mereka sangat brutal di pesta itu. Bahkan ada dua laki-laki yang membawa benda aneh seperti telur yang mereka dapatkan di pinggir pantai. Film pun berlanjut dengan sekelompok remaja itu yang baru saja sadar sehabis pesta semalam. Di sana ada Mitch, Kyle, Chanda, Yunus, Ronnie, Vance, Marsha, dan Gilbert. Jadi di sini mereka terpisah-pisah guys. Ada yang di kursi, ada yang di mobil, ada yang di menara penjaga pantai, dan ada yang di dalam drum. Keanehan mulai terjadi ketika Kyle melihat seekor burung yang tiba-tiba lenyap di telan pasir. Di saat yang bersamaan, Marsha ingin pergi dari tempatnya. Tentu, Kyle langsung berteriak, "Jangan sentuh pasirnya." Sayangnya, Marsha nggak dengar, dan alhasil, dia pun terjebak. Vance yang melihat enggak tinggal diam, dan dengan gagahnya, dia langsung lompat ke dalam pasir, yang kemudian membuat Vance tersungkur. Vance tidak bisa bergerak dan memohon agar teman-temannya datang membantu. Yunus merasa kalau ia harus menolongnya. Sayangnya, Chanda menahannya. Sementara Mitch berusaha mencari sesuatu dan menemukan pelampung yang kemudian dia lempar. Tapi rupanya usaha mereka sia-sia, karena terlihat kalau Vance sudah dimakan pasir penghisap itu. Tentu, kematian Marsha dan Vance membuat mereka bertanya-tanya apa yang barusan saja terjadi. Bermacam-macam dugaan mulai muncul, mulai dari bahan kimia atau minyak yang membuat teman-teman mereka mati. Mitch mengatakan kalau Yunus harus menyalakan mobil itu dan membawa mereka semua untuk pergi dari sana. Sayangnya, mobil itu nggak bisa menyala. Kyle mendekati pasir itu dan mencoba menyentuhnya. Seketika, sesuatu semacam rambut muncul dari dalam pasir dan mengikuti pergerakan tangan Kyle. Gilbert meronta-ronta dan meminta ke mereka untuk mengeluarkannya dari dalam drum itu. Tak berapa lama, Gilbert pun mulai diam dan tenang ketika teman-temannya mengatakan kalau ada sesuatu yang berbahaya di dalam pasir. Sekarang tidak ada yang bisa mereka lakukan selain bertahan di tempat masing-masing sampai ada pertolongan yang datang. Setelah beberapa saat, Kyle melihat benda aneh yang ternyata itu adalah telur yang semalam ditemukan Gilbert dan Vance semalam. Nah, di sini mereka mulai berkesimpulan kalau telur itu menetas dan masuk ke dalam pasir. Kemudian, Kyle mengambil sosis dan melemparkannya ke pasir dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar makhluk yang menetas itu. Sampai pada akhirnya, mereka pun menemukan titik di mana sosis itu tidak masuk ke dalam pasir. Sayangnya jarak itu terlalu jauh dan mereka tidak bisa ke sana tanpa menggunakan apa-apa. Yunus yang sudah lelah punya rencana dengan menggunakan papan surfing, di mana ia melewati pasir dengan papan itu untuk sampai ke meja yang ada di seberang mereka. Di saat akan sampai, tiba-tiba papan itu bergeser, yang kemudian membuat Yunus harus bertahan di posisi sulit. Tak berapa lama, rambut-rambut muncul dan menyentuh perut Yunus. Untungnya, Yunus berhasil melompat ke meja itu. Tapi di sini ia menyadari kalau perutnya sudah terluka karena sentuhan dari makhluk itu. Seketika Yunus jadi kejang-kejang sambil menahan rasa sakit. Setelahnya, Yunus kembali bangkit, lalu membuka sebuah tas dan menemukan buah pisang. Di sini Yunus menyadari kalau rambut-rambut itu tidak menyerang buah-buahan. Dengan gagahnya, Yunus berdiri di atas pasir sambil memakan pisang. Tak berselang lama, Yunus menjadi mual-mual karena luka di perutnya semakin parah. Mereka menyadari kalau semua telepon mereka berada di bagasi mobil.
Karena dari itu, Chanda dan Ronnie berniat mengambilnya. Tentu itu bukan hal yang mudah, karena mengingat kalau mereka tidak bisa menginjak pasir. Jadi Ronnie berdiri di bemper mobil untuk membuka bagasi mobil. Ya nggak bisa dong bos. Setelah beberapa saat percobaan, akhirnya usaha mereka berhenti ketika tangan Ronnie terjepit. Di saat yang bersamaan, ada mobil polisi pantai yang datang. Di sini mereka pun mencoba menjelaskan sesuatu, yang jelas polisi itu nggak percaya begitu aja. Mereka sempat bingung ketika tidak terjadi apa-apa saat polisi menginjak pasir. Rupanya hal itu dikarenakan sepatu safety yang digunakannya. Kemudian polisi itu memaksa Kyle untuk turun dari menara. Kyle pun menolak sambil mengatakan kalau pasir itu berbahaya. Sampai saat di mana polisi itu ingin mengambil sesuatu yang terjatuh. Dan tiba-tiba rambut mulai muncul dan menahan tangannya. Polisi itu sempat bebas ketika menyemprotkan bubuk merica. Tapi ketika dilihat, tangannya sudah hilang. Mitch punya rencana untuk membungkus kedua kakinya dengan menggunakan handuk supaya bisa mencari pertolongan. Sayangnya, di saat Mitch meminta handuk ke Chanda, tiba-tiba saja pagar menara itu rubuh, yang kemudian membuat Mitch terkapar di pasir. Mereka yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa ketika Mitch perlahan-lahan lenyap dimakan makhluk rambut. Kyle menyadari kalau mereka tidak berbuat apa-apa, mereka semua akan mati. Karena dari itu, ia pun membuka pagar menara yang kemudian dia berikan ke Chanda. Setelahnya, Kyle pun dengan nekat melompat masuk ke dalam mobil. Kemudian mereka mulai menggunakan pagar itu sebagai pijakan untuk sampai ke tempat Yunus. Chanda yang mendapat giliran pertama berhasil melakukannya. Begitu juga dengan Kyle yang tanpa kendala melewati pasir itu. Sayangnya, kesialan justru menimpa Ronnie yang harus terjatuh ke dalam pasir. Walaupun Kyle sempat menyemprotkan bubuk merica, tapi akhirnya Ronnie pun harus menjadi korban selanjutnya. Di sisi lain, makhluk rambut mulai menyerang dan melubangi drum Gilbert. Sementara Chanda berniat melanjutkan rencana Mitch dengan membungkus kakinya menggunakan kain. Dengan pergerakan yang cepat, Chanda pun berlari dan berhasil sampai di mobil polisi pantai dengan selamat. Di saat yang bersamaan, Gilbert mulai merasakan serangan dari makhluk itu. Sampai pada akhirnya, riwayat Gilbert pun harus tamat di saat itu juga. Tak lama setelahnya, sebuah tentakel muncul yang kemudian membuat Chanda terjatuh dan pingsan. Tak terasa, hari pun sudah malam. Sementara, Kyle sedang berteriak-teriak untuk membangunkan Chanda dari pingsannya. Chanda berada di atas mobil itu dan berniat menggunakan rakit sebagai pijakan untuk bisa menyelamatkan Kyle dan Yunus. Di saat rakit sudah mengembang, mereka pun tak ingin membuang-buang waktu dan langsung bergerak untuk masuk ke dalam mobil polisi itu. Ketika Kyle ingin masuk ke dalam, tiba-tiba tanah bergetar dan sebuah tentakel keluar dari dalam tanah untuk menyerang Kyle. Dalam keadaan panik, Kyle mulai menuangkan bensin ke tanah. Dan di saat ada kesempatan, ia pun membuang api yang kemudian membuat makhluk itu terbakar. Film pun ditutup dengan seseorang yang datang untuk membangunkan mereka yang tertidur di dalam mobil. Kemudian Chanda dan Kyle perlahan meninggalkan tempat itu, lalu film pun berakhir.